Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bapak-bapak dan ibu-ibu guru yang hebat. Salam semangat, salam sehat untuk kita semua. Izinkan saya untuk membagi apa yang saya sudah dapat di guru penggerak selama pelatihan. Bahwasanya di antara yang akan saya sampaikan yaitu tentang budaya positif. Jadi di sini ini modul yang keempat yang kami terima. Yang pertama yaitu tentang filosofi, yang kedua tentang visi, dan misi, yang ketiga peran dan nilai guru penggerak, yang keempat ya ini budaya positif. Ya, sebelum kita lanjut kita kenalkan dulu apa sih budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa agar siswa dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis dan penuh hormat. Jadi di sini kita akan selalu membudayakan kegiatan-kegiatan positif yang bergerak kepada murid terlebih dahulu kita yang melaksanakan. Nah, selain dari budaya positif, kita yang pertama kali yang kita tegakkan yaitu disiplin. Ketika kita mendengarkan kata disiplin di sini, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir yang kalau diberikan tidak digunakan sama penuh, kalau tidak perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, di sini sebelum kita menginjak ke teori budaya positif, kita akan melihat dulu teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Ada 3 perilaku motivasi perilaku manusia, yaitu mari kita tanyakan ke diri kita sebelum kita melihat apa sih 3 karakter yang motivasi perilaku manusia. Mari kita tanyakan dari diri kita sendiri bagaimana perilaku kita. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari dari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang juga kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan yang kita mau. Bagaimana menurut Anda? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain untuk mendapatkan hadiah? Nah, di sini kita introspeksi diri kita, bagaimana perilaku kita melakukan sesuatu apakah karena ada dasar meminta hadiah atau meminta imbalan dari orang lain. Nah, oke, kita lihat di sini. Diane Rosen dalam bukunya Restorasi School Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi perilaku ada yang 3 perintah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang motivasi perilakunya itu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun untuk terpenuhnya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan kegiatan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal, jadi di luar. Jadi seperti ini Bu, kita yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi ini perilaku kita hanya berdasarkan pada peraturan yang ada.
Contoh misalnya kita ada peraturan apabila kita terlambat akan mendapatkan konsekuensi atau hukuman seperti ini. Nah ini perilaku ini Oke, kita lanjut. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam hidupnya berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan motivasi itu juga bersifat eksternal. Jadi maksudnya seperti ini, apabila kita melakukan sesuatu, misalnya kita tepat waktu memberikan penilaian dengan baik, cuma kita ada dasar, supaya saya dipuji oleh kepala sekolah, supaya saya dipuji orang lain bahwa saya yang paling hebat, saya yang paling bagus, saya yang paling baik di antara guru-guru yang lain. Sehingga inilah perilaku manusia yang kedua, tingkat mendapatkan imbalan. Yang pertama menghindari dari hukuman, yang kedua mendapatkan imbalan. Yang ketiga adalah inilah motivasi yang tertinggi, yaitu menjadi orang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Inilah adalah motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Internal itu maksudnya ada dalam dirinya sendiri. Jadi tidak karena ada orang lain, tidak mengharapkan hukum, tidak mengharapkan imbalan, ataupun menghindari dari hukuman. Jadi apabila kita melakukan sesuatu atas dasar dalam diri kita, insya Allah kita akan menjadi perilaku yang ketiga ini, perilaku yang paling baik. Nah, tujuan dari disiplin positif yang tadi saya sebutkan tadi adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Jadi ketika anak-anak sudah memiliki disiplin positif yang ada di perilaku yang ketiga, yaitu intrinsik, maka mereka ada dalam diri mereka sendiri, sehingga mereka tidak lagi mengharapkan imbalan, mengharapkan penghargaan, ataupun menghindari dari hukuman. Sebagai seorang guru, saat kita hadir mengajar kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan kita? Apakah kita datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan, atau mendapatkan surat peringatan, menghindari ketidaknyaman atau hukuman? Kita ingin mendapatkan pujian dari atasan dan mendapatkan penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi, atau kita ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda, bukan teladan bagi murid-murid. Jadi kita pilih dari tiga perilaku manusia tadi. Apakah kita mau menjadi yang menghindari dari hukuman, hanya sebatas kita melaksanakan sesuai dengan aturan peraturan yang ada, atau kita melakukan itu sebatas saya ingin menjadi pujian, mendapatkan pujian dari kepala sekolah, atau kita memang dasar ada kepala sekolah atau tidak ada kepala sekolah, ada guru yang melihat atau tidak, kita melakukan yang terbaik yang menurut kita, yang kita yakini itu yang terbaik. Kita sebagai guru harus teladan, menjadi teladan bagi murid-murid kita. Oke, kita lihat. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, dan tidak ada surat teguran bagi guru datang terlambat, dan tidak ada atasan yang memuji Anda,
Menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasar perilaku murid-murid Anda di sekolah? Jadi kita, walaupun kita tidak dijelaskan secara menjelaskan, kita harus menyadari bahwasanya setelah kita melihat dari tiga perilaku manusia ini, kita bisa menyadari saya berada di tingkat yang mana. Apakah di tingkat yang paling rendah menghindari kenyamanan atau hukuman yang diberikan hukuman yang diberikan oleh peraturan sekolah, atau bahkan imbalan pura-pura baik di hadapan atasan dan kawan-kawan, atau memang dari diri sendiri, ada kepala sekolah atau tidak, ada kawan atau tidak yang melihat kita melakukan yang terbaik. Oke, kita lanjut di sini. Nilai-nilai apa yang berusaha tanamkan pada murid-murid Anda di sekolah. Nah, di sini ada pertanyaan, nilai-nilai kebajikan apa yang Anda berusaha tanamkan pada murid. Jadi saya sudah menanamkan ada 5 visi di guru penggerak, yaitu menanamkan ada 5: senyum, salam sapa, sopan santun. Jadi mengapa? Karena di kita selama 2 tahun ini kita sudah menamakan krisis karakter, di mana krisis karakter ini sudah tidak ada lagi yang namanya berkata-kata yang sopan, kadang-kadang menggunakan bahasa-bahasa yang bahasa gaul yang tidak sesuai dengan budaya kita. Sehingga visi saya untuk yang pertama yaitu 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, santun. Dengan adanya senyum, kita akan termotivasi dan berpikiran positif. Salam berarti kita mengikat silaturahim. Senyum, salam, sapa berarti kita selalu berkontraksi antara sesama, baik itu sama kawan ataupun guru. Sopan terhadap kawan ataupun dengan guru yang lebih tua dari kita. Santun, kita harus bersahaja, berkata-kata yang baik. Nah, di sini ada yang namanya hukuman dan penghargaan. Mari kita lihat. Bacalah kasus Ibu Anas di bawah ini dan cobalah jawab pertanyaan yang diberikan. Oke, saya bacakan di sini. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri pada menggambar atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru mematikannya, matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan. IPA menjawab gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap. Pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA. Teman IPA menertawakannya. Ia tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjukkan hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, ini adalah hukuman. Hukuman itu tidak baik diberikan di sekolah. Mengapa? Karena hukuman akan membuat anak didik kita menjadi trauma atau menyakitkan batinnya, sehingga dia bukannya makin motivasi, malah makin minder atau makin tidak percaya diri atas apa yang dia lakukan. Nah, ini enggak. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Ya, gimana Bu Busro? Setuju nggak dengan pertanyaan ini tadi? Dengan Pak Seno, tindakan Pak Seno tadi? Iya, kurang setuju ya. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah hukuman atau konsekuensi? Yuk, ada yang bisa menjawab? Yang tadi, ya Pak Seno tadi memberikan tindakan yang diberikan pada IPA sehingga IPA menjadi malu. Ada yang bisa menjawab dari pertanyaan ini? Yuk, silakan. Ada bisa jawab?
Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno? Katanya tidak setuju. Mengapa? Karena membuat IPA menjadi lebih terintimidasi, lebih tidak percaya diri. Menurut Anda tindakan Pak Seno kepada IPA adalah sebuah hukuman? Ya, itu salah sebuah hukuman. Mengapa? Karena hukuman adalah dibuat pada saat itu, seketika itu. Oke, nanti kita belajar di konsekuensi. Oke. Adakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Nah, di sini ada pelajaran konsekuensi. Bila di mana persamaannya, bila berbeda, bagaimana perbedaannya? Nah, di sini hukuman bersifat tidak terencana. Nah, yang saya sebutkan tadi, hukuman bersifat tidak terencana. Tiba-tiba anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dan pihak guru memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarah dari pihak guru, baik sebelum ataupun sesudahnya. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana dan sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau di sekolah. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi apa yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada kasus ini murid tetap dibuat tidak nyaman dan jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu dan diberikan atau melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran. Misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu teman bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketinggalannya. Jadi seperti itu, Bu. Hukuman, jadi perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Hukuman diberikan pada saat seketika itu. Jadi seketika itu apabila ada murid yang melakukan kesalahan langsung dihukum, langsung bertegak ataupun berdiri di lapangan upacara, itu adalah hukuman. Kalau konsekuensi sudah ada peraturan sebelumnya yang disepakati oleh murid dan guru. Ketika dia melanggar diberikan konsekuensi, diberikan pilihan apakah dia akan seandainya melanggar lagi, apakah akan hukuman apa, konsekuensi apa yang akan diberikan kepada mereka. Jadi ketika dia melanggar lagi dia sudah tahu, oh iya, kalau saya tidak memberikan tugas saya akan seperti ini dan seperti ini. Sementara hukuman tidak. Oke. Ada 3 di sini, tambah lagi restitusi. Jadi di guru penggerak ini banyak kata-kata, banyak bendahara kata. Saya juga baru tahu ini ada restitusi. Kalau konsekuensi sudah lama kita ketahui. Dalam jangka peraturan atau keyakinan kelas sekolah, bila ada suatu pelanggaran tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan dan keyakinan kelas. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam materi kali ini diperkenalkan disiplin yang dinamakan restitusi. Nah, di sini Bu, saya sudah menyerahkan yang namanya restitusi ketika kita menghadapi suatu permasalahan pada anak murid. Kita lihat di sini pengertian dari restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini pernyataan dari dosen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses elaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi di sini ada 3, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada perbedaan. Apa tadi? Yang pertama, hukuman adalah suatu tindakan yang diberikan secara langsung oleh guru kepada anak murid. Konsekuensinya, kalau konsekuensi tindakan guru anak murid sudah tahu apa konsekuensi pelanggaran yang diberikan, hukuman yang diberikan kepada murid. Mereka sudah tahu dan mereka akan melakukannya sesuai dengan tindakan yang mereka lakukan. Sedangkan restitusi
Di sini kalau ada penjabaran atau menciptakan kondisi bagi murid, ketika anak bermasalah, kita tidak langsung menegur mereka, mereka langsung betul bersalah, mereka itu fatal, tetapi kita memberikan suatu motivasi kepada diri kita dan memberikan kepada mereka solusi, berikan solusi. Kalau kamu melanggar, kamu mau seperti apa? Nah, seperti itu. Jadi restitusi dia itu kita kembalikan kesepakatan atau keyakinan. Kalau di sekolah, di guru penggerak namanya keyakinan atau sama dengan keputusan atau kesepakatan atau peraturan, sama saja. Jadi kita berikan kepada anak murid kita restitusi apa yang akan dilakukan perbaikan. Oke, dukung oleh penghargaan. Tadi kita sudah mengetahui apa sih namanya hukuman, restitusi dan konsekuensi. Di sini kita akan mengambil tentang dukung oleh penghargaan. Coba kita lihat di sini. Saat kita barangkali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, sebelum kita menindaklanjuti apa sih namanya dihukum oleh penghargaan, mari kita lihat di sini ada kasus Bu Anas. Nah, di sini Bu Anas murid kelas 2 SD mendapatkan masalah, murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandaikan stiker bintang. Jadi Bu Anas ini tidak melihat kondisi anaknya tidak bisa tertib, maka dia mengambilkan kertas untuk stiker bintang. Setiap kali muridnya akan masuk ke kelas ujian usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiringi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri depan bintang itu dapat bintang dari Bu Anas, sehingga besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu. Jadi Bu, untuk melakukan penghargaan seperti ini sudah tidak baik. Kenapa? Karena kita melakukan penghargaan itu secara kontinu berkala setiap hari, sehingga anak-anak dalam pikirannya adalah suatu selalu dihargai setiap hari. Nah, di sini kita lihat istirahat mulai kedua kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Nah, di sini ada guru lain, Pak Heru, tidak mengetahui tentang stiker. Anak murid bertanya, mana stiker saya? Sedangkan Pak Heru tidak tahu bahwasanya ketika anak berdiri tegak di depan kelas mendapatkan stiker atau bintang. Penghargaan efektif jika menginginkan seorang melakukan sesuatu yang diinginkan dalam jangka waktu pendek. Nah, di sini penghargaan efektif. Jadi kita bisa mengajukan penghargaan apabila penghargaan itu tidak lanjut setiap hari, bisa misalnya 3 bulan sekali. Misalnya setelah ujian tengah semester kita berikan penghargaan. Apabila anak terbaik akan mendapatkan suatu penghargaan seperti sertifikat atau hadiah sebagai penghargaan. Boleh kita berikan, tetapi bukan setiap hari ataupun seminggu sekali. Bisa lah 1 semester sekali ataupun 1 semester 2 kali, sehingga mereka termotivasinya bukan karena penghargaan. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini maka akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Nah, ini tidak efektif.
Apabila kita melakukan sesuatu tidak melakukan dengan baik, yang terbaik, kalau tidak baik tidak mendapat penghargaan. Nah di sini. Sedangkan kalau kita melakukan sesuatu itu pasti dapat penghargaan. Cuma penghargaan itu dalam bentuk spirit, bukan inspirit. Penghargaan juga dapat merusak hubungan. Apabila kita memberikan penghargaan, timbul rasa iri dengki antara murid satu dengan murid yang lain. Seolah-olah oh ya dia pintar, dia iri, padahal semuanya sama. Setelah itu apalagi murid yang tidak tidak termotivasi. Saya kan tidak bisa, ya sudah, saya biasa saja. Atau juga saya tidak akan mendapatkan penghargaan dari ibu guru, karena dia sudah tahu dirinya bakal tidak mendapatkan penghargaan. Penghargaan melalui ketepatan. Nah, di sini sudah ada riset bahwasanya penghargaan itu mengurangi ketepatan. Jadi ketika kita tidak diberikan penghargaan, maka mereka akan merasa ya untuk apa? Karena tidak ada yang diperebutkan, maka mereka tidak berusaha dengan baik karena tidak ada penghargaan. Oke, kita lihat di sini. Ini penghargaan penghukum. Nah, di sini juga ada penghargaan penghukum. Penghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking.